Temperamennya itu kadang-kadang cepet-cepet berubah. Kadang-kadang suka Mbak Sulis nangis sendiri, tiba-tiba nanti suka ketawa sendiri, terus nanti lama-lama suka teriak, terus lama-lama langsung kesurupan. Itu selalu begitu, dan itu sering banget terjadi. Dan itu setiap terjadinya tuh kalau misalkan mau menjelang maghrib gitu ya. Selalu menjelang mau maghrib itu selalu Mbak Sulis itu pasti begitu. Dan kalau malam, apalagi malam juga begitu, tiba-tiba dia nangis, ibunya juga, kenapa kamu nak? Si Mbak Sulis juga cerita, aku juga nggak tahu Bu, kenapa aku pengennya kok nangis ya, kata gitu. Dia nangis aja gitu, dia nangis sedih gitu, sampai bener-bener kayak orang bener-bener yang orang tersakiti gitu ya, bener-bener nangis itu bener-bener nangis gitu, kayak bener-bener orang lagi tersakiti gitu. Tapi tiba-tiba nanti dia balik lagi, ntar dia ketawa-ketawa sendiri. Takut kan ibunya melihat perubahan diri daripada si Sulis begitu pulang dari Jakarta kok jadi kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat, kembali lagi bersama Kisah Misteri. Ya, kisah misteri kali ini merupakan kiriman dari seorang narasumber yang bernama itu Mbak Sulis. Mbak Sulis ini berasal dari Klaten. Ya, dia mengirimkan kisah atau cerita misterinya ini tentang asisten rumah tangga yang dijadikan tumbal oleh majikannya, atau dijadikan tumbal pesugihan oleh majikannya. Ya, cerita ini berawal ketika pada saat lalu Mbak Sulis itu ditawari oleh saudaranya. Jadi oleh dia adiknya ibunya lah. Adiknya ibunya itu menawari kerja kepada Mbak Sulis, yaitu Mas Karyo. Mas Karyo itu bekerja di Jakarta. Dia ikut orang di sana keturunan Chinese, yaitu Pak Hendra. Nah, dia sudah lama sebelumnya kerja di sana sebagai tukang kebun di rumahnya Pak Hendra. Nah, kemudian kebetulan Pak Hendra ini katanya dia membutuhkan seorang asisten rumah tangga, karena asisten yang sekarang yang sudah ada itu ya sudah lanjut lah usianya, jadi memang sudah kerja lama juga di sana. Dia pengen bahwa ada asisten rumah tangga yang baru yang tenaganya masih fresh. Nah, sebenarnya Mas Karyo ini sudah tahu ya, jadi nggak tahu kenapa cocok atau tidak cocok, tetapi selalu saja bahwa Pak Hendra itu asisten rumah tangganya itu selalu berganti-ganti. Ya, selain yang sudah ada di sana yaitu Bu Sumi itu yang sudah ya umurnya sudah lumayan lah gitu ya. Nah, ini setiap ada ganti baru asisten rumah tangga itu sering sekali ya. Kadang-kadang 3 bulan sekali sudah pasti ganti baru lagi. 4 bulan paling lama itu sampai 6 bulan sudah tiba-tiba nggak tahu menghilang aja, tiba-tiba Pak Hendra minta diganti, carikan gantinya. Nah, ini ya tidak tahu ya kenapa, apakah mereka tidak betah atau seperti apa ya, tidak tahu juga sih Mas Karyo. Nah, akhirnya Mas Karyo pada saat dia pulang kampung ditawarkanlah nih kepada ponakannya, yaitu si Mbak Sulis ya. Kemudian ya Mbak Sulis minta izin lah sama orang tuanya. Akhirnya disetujui nih sama orang tua dari Mbak Sulis. Ya sudahlah, daripada nganggur, karena kebetulan si Mbak Sulis ini ya baru umur 19 tahun. Sudah gitu dia sebetulnya dari SMP pengen melanjutkan ke sekolah ke SMA pada saat itu, cuma tidak ada biaya, akhirnya nganggur sampai sekarang. Akhirnya setujui. Nah, singkat cerita, Mbak Sulis akhirnya pergi nih ke Jakarta sama Mas Karyo. Di sana diperkenalkan oleh Pak Hendra sama istrinya Pak Hendra juga di sana diperkenalkan. Ya, sebetulnya sih disambut baik ya, senang ya sama Pak Hendra melihat ada asisten rumah tangga baru yaitu Mbak Sulis, dan Mbak Sulis juga sepertinya ya suka juga lah, ingin ya namanya ini juga pengalaman baru begitu. Akhirnya disampaikan kepada Mbak Sulis didampingi sama asisten rumah tangga yang lama. Di situ ada Bu Sumi, yaitu job desk-nya apa saja sih, pekerjaannya apa saja sih selama nanti bekerja sebagai asisten rumah tangga di Pak Hendra. Singkat cerita itu sudah berjalan seperti biasa sampai 1 bulan 2 bulan, dan kebetulan ya Mbak Sulis enjoy lah dengan pekerjaannya, karena memang juga Mbak Sulis ini sudah terbiasa ya, di rumah juga dia kerja ya membantu ibunya sudah seperti biasa tuh, mencuci piring, mencuci baju. Jadi dia dilakukan di rumah Pak Hendra pun itu merupakan hal yang biasanya. Nah, entah kenapa setelah kira-kira Mbak Sulis ini udah kerja sekitar 2 bulan mau 3 bulan, itu Mas Karyo itu mengundurkan diri. Jadi Mas Karyo minta berhenti nih, ya minta berhenti dari pekerjaannya. Ya. Kemudian si Mbak Sulis itu diminta juga untuk berhenti nih sama Mas Karyo.
Mbak Sulis juga bingung ya, kenapa sih Mas Karyo, udahlah kamu berhenti aja lah, katanya gitu. Mas Karyo nggak bilang apa-apa tuh, kenapa tiba-tiba kok si Mbak Sulis juga suruh berhenti bekerja. Ya akhirnya sekitar ya sudah bekerja sekitar 2 bulanan, Mbak Sulisnya sebetulnya ditahan ya sama Pak Hendra. Udahlah, kalau misalkan Mas Karyo yang mau berhenti, sudah kamu berhenti aja, biarin aja Sulisnya mau kerja di sini. Enggak, biarin aja Pak, dia ngikut saya, katanya gitu. Karena waktu itu kemarin saya yang ngajak, katanya gitu. Saya nanti pasti laporan sama orang tuanya. Ya udah, akhirnya mau nggak mau itu pulanglah kembali ke kampung nih si Mas Karyo sama si Mbak Sulis. Ibunya juga kaget loh, kenapa nak, kamu nggak betah, kamu tinggal sana? Enggak sih, aku betah, cuman nggak tahu Mas Karyonya berhenti, katanya gitu. Lah kamu kenapa, katanya berhenti? Nggak apa-apa, katanya. Udahlah, berhenti aja lah, kita cari kerjaan yang lain aja, nanti aku bantu-bantulah cari kerjaan yang lain buat Sulis, katanya gitu. Nah sudahlah, Mas Karyo nggak cerita apa-apa tuh. Jadi kenapa dia keluar dari kerjaan dari tempatnya si Pak Hendra ini, dia nggak cerita. Nah kira-kira hampir mau masuk sebulan ya, jadi nganggur lagi nih si Mbak Sulis ini. Dia ditelepon nih sama asisten rumah tangganya si Pak Hendra, si Bu Sumi. Bu Sumi telepon ke si Mbak Sulis, Sulis, ini Pak Hendra minta kamu supaya kerja lagi. Udahlah, kamu kerja lagi di sini, biarin aja, nggak usah sama Mas Karyo, kan kamu sudah tahu tempatnya di sini gitu. Akhirnya disampaikanlah nih sama si Mbak Sulis ke ibunya, Bu, saya tadi ditelepon sama orangnya Pak Hendra, ya kata Pak Hendra saya suruh kerja aja lagi, katanya gitu. Nah dipikir-pikir ibunya, sebetulnya kemarin begitu Mbak Sulis kerja selama 2 bulan aja itu sudah cukup membantu ya perekonomian keluarganya gitu. Jadi Mbak Sulis suka kirim uang sana, itu sudah lumayan. Begitu Mbak Sulis nganggur lagi juga sebetulnya ya mereka jadi agak susah lagi. Nah ketika ditawarkan begitu, akhirnya si Mbak Sulis ya udah, nggak apa-apa lah, kamu kerja lagi aja nak, nggak usah bilang-bilang sama si Mas Karyo, nanti kamu biarin aja lah, nanti itu urusan ibu, katanya gitu. Akhirnya sudah, kamu tahu tempatnya kan kalau balik lagi ke Jakarta? Tahu Bu, katanya gitu. Akhirnya pergilah si Mbak Sulis balik lagi nih kerja di Pak Hendra. Ya, di Pak Hendra begitu, sampai di sana disambut lagi sama Pak Hendra. Ya udah, kamu kerja aja yang benar di sini, udahlah biarin Mas Karyo kalau memang kamu kerja. Iya Pak, katanya gitu. Ya udah kan nanti juga ada yang bantu tuh si si Bu Sumi, katanya. Iya Pak gitu. Kerjalah seperti biasa nih si Mbak Sulis ya, biasa bekerja. Emang baik ya Mas Karyo, Pak Hendranya baik, Bu Suminya baik, sampai istrinya juga itu baik gitu ya. Nah cuma memang Pak Hendra ini kata Bu Sumi sih, dia heran ya kok agak sepi ya. Jadi ada anaknya Pak Hendra 1 laki-laki, nah itu tapi memang jarang pulang, sebetulnya 2 kata si Bu Sumi itu, tetapi yang 1 lagi sudah meninggal gitu. Oh ya sudah lah kayak gitu. Nah ini mungkin si Pak Hendra tuh ngerasa bahwa si Mbak Sulis ini mungkin dianggap seperti anaknya perempuan, karena waktu itu yang anaknya perempuan itu sudah meninggal dunia gitu. Nah setelah lama, kira-kira Mbak Sulis bekerja lagi, kira-kira memasuki bulan kedua ya. Bulan kedua, sebetulnya di bulan-bulan awal juga dia sebetulnya ada sesuatu yang aneh di rumah itu. Tetapi dia tidak cerita nih dengan siapa-siapa. Jadi dia merasa, jadi kalau misalkan dia bekerja, itu setiap maghrib dia mau menyalakan lampu, ya misalkan sore nih dia sudah habis nyiram tanaman ya di kebun, kemudian dia beres-beres mau masuk, itu dia mau menyalakan lampu, ya lampu di ruangan, baik lampu yang di taman dinyalakan, itu dia suka melihat ada di taman di luar. Jadi Pak Hendra itu dia memang pencinta tanaman ya, di situ banyak tanaman ya, bunga-bungaan ada, tanaman-tanaman buah juga ada. Nah di luar itu ada pohon nangka besar di situ. Yang itu Mbak Sulis setiap dia, jadi ada tembok, jadi tembok buat nyalakan tombol lampu, dan di sebelah sana itu ada jendela yang menghadap ke kebun. Nah di sana ada kebun tuh, ada tanaman banyak, tanaman duren, ada tanaman jambu, tanaman nangka ya, buah nangka di situ ada begitu. Nah itu Mbak Sulis itu kadang-kadang suka melihat kalau mau maghrib itu menyalakan lampu, sebelum menutup jendela dia nyalakan dulu tuh lampunya. Itu dia lihat ada sosok wanita ya, sekitar umuran dia lah, seumuran dia. Itu pakai rambut putih, terus rambutnya agak panjang begitu, ya biasa. Dia melihatnya seperti orang biasa ya gitu. Dia pikir itu adalah asisten rumah tangga yang lain, tetapi dia tidak tahu dia tugasnya sebagai apa ya. Mbak Sulis nggak tahu. Itu selalu tuh begitu dinyalakan, begitu mau dinyalakan itu pasti ada nongol itu si sosok perempuan itu melihat ke arahnya si
Mbak Sulis itu sambil tersenyum, Mbak Sulis pun tersenyum gitu. Ya, Mbak Sulis tersenyum. Terus sudah lama-lama begitu, ya sudahlah, dia nggak punya pikiran negatif bahwa itu makhluk halus atau nggak kepikiran sama sekali. Dan sudah, akhirnya dia menyalakan lampu. Setelah menyalakan lampu, dia baru tutup gorengnya. Dia nggak pernah cerita, nggak nanya juga sama Bu Sumi ya. Jadi dia pikir, ya nggak tahu, atau salah satu keluarga dari Pak Hendra lah, dia pikir seperti itu. Karena dia tampangnya raut wajahnya tuh baik ya, karena selalu kalau melihat ke Mbak Sulis itu selalu senyum. Terus begitu lagi, suatu saat dia begitu lagi, lama-lama si Mbak Sulis beranikan diri nih. Jadi pada saat dia menampakkan diri, si Mbak Sulis ini akhirnya memberanikan diri nih. Ya, dia keluar, dia menyapa si orang tersebut, dijawab gitu loh. Akhirnya berkenalan, dia namanya siapa. Ya, diketahuilah namanya itu adalah si Mbak Santi. Akhirnya dia ngobrol biasa lah. Ya, dia ngobrol biasa. Si Mbak Sulis ya akhirnya menanyakan, ya ini sebagai posisinya apa, nanti juga kamu tahu, katanya begitu. Cuman ngomong begitu aja sih Mbak Santinya ini, nanti juga kamu tahu gitu. Sudah, itu berlanjut seperti biasa dan seperti kejadian-kejadian sebelumnya juga gitu ya. Ini si Mbak Sulis melakukan pekerjaannya ya. Terus dia juga kadang-kadang kalau malam itu kadang-kadang yang dia temui itu suka datang ngobrol juga ke kamarnya si Mbak Sulis gitu ya. Tapi ini tanpa diketahui oleh yang lain. Sampai Bu Suminya itu juga nggak tahu nih kalau misalkan si Sulis ini suka komunikasi dengan wanita yang dia pernah temui itu gitu. Nah, singkat cerita, nggak tahu kenapa akhirnya pada satu malam ini tiba-tiba saja Sulis di tengah malam itu dia seperti orang kesurupan ya, seperti orang kesurupan lah. Jadi dia seperti orang mimpi ketakutan gitu ya, didatangi makhluk halus atau makhluk apa yang menyeramkan lah, dia kesurupan gitu. Akhirnya pada saat malam-malam kesurupan itu ya dibantulah sama Bu Sumi akhirnya memanggil orang untuk supaya disadarkan. Akhirnya dia tersadar. Begitu tersadar, ditanyakan apa yang kamu, ya katanya dia bermimpi, katanya kalau malam itu suka ketemu ada makhluk yang menyeramkan lah yang menemui dia begitu. Nah, hal itu ternyata sering kali terjadi ya, dia sering banget kesurupan nih, sebelumnya dia belum pernah seperti itu. Nah, tetapi sejak dia berkenalan sama wanita yang pernah dia temui itu, suka ngobrol malam-malam, kadang-kadang Mbak Sulisnya keluar ya, menemui si wanita itu, ngobrol di luar, dan itu sering terjadi. Nah, sejak saat itu Mbak Sulis itu selalu aja sering banget kesurupan. Akhirnya karena sering kesurupan begitu, Mbak Sulis akhirnya nggak kuat karena dia juga takut kalau dia tidur sendiri itu selalu saja dia ketakutan. Jadi kalau mau tidur itu karena sering didatangi makhluk yang menakutkan itu, jadi dia takut ya pada saat tidur itu. Tapi pasti saat malam itu pasti dia selalu kemasukan atau kesurupan. Akhirnya dia minta berhentilah bekerja di situ ya, minta berhenti. Dia minta ke Pak Hendra, Pak Hendranya juga kaget katanya gitu. Kenapa kamu? Udahlah kamu di sini aja, nggak apa-apa katanya gitu. Sepertinya kok Pak Hendra gimana ya membuat dia tenang gitu ya. Jadi dan merasa si Mbak Sulis ini kok kayaknya si Pak Hendra tahu deh saya suka ngobrol nih sama orang atau sama wanita yang pernah saya temui katanya gitu. Udah kamu di sini, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa katanya gitu di situ. Dia heran ya, maksudnya nggak apa-apa tuh apa begitu ya. Nah, akhirnya Mbak Sulis tetap dia minta maunya pulang lah. Saya mau pulang aja lah Pak, minimal saya mau nenangin diri dulu gitu loh. Ya memang disampaikan di situ, kenapa kamu nggak bertanya ya, katanya setiap malam itu suka bermimpi dan tiap malam itu pasti kesurupan, dan dia nggak mau seperti itu terus, katanya dia capek kan. Akhirnya dia pulang nih begitu. Dia pulang di sana, ternyata ya Mbak Sulis ini berbeda nih dengan dari yang sebelumnya. Ibunya melihat keanehan. Mbak Sulis itu yang tadinya tampangnya ya, maksudnya mukanya, wajahnya ceria, cerah gitu, ini tampangnya seperti kayak layu ya, kayak kurang apa ya begitu. Terus udah gitu temperamennya itu kadang-kadang cepet-cepet berubah. Kadang-kadang suka Mbak Sulis nangis sendiri, tiba-tiba nanti suka ketawa sendiri, terus nanti lama-lama suka teriak, terus lama-lama langsung kesurupan. Itu selalu begitu, dan itu sering banget terjadi, dan itu setiap terjadinya tuh kalau misalkan mau menjelang maghrib gitu ya, selalu menjelang mau maghrib itu selalu Mbak Sulis itu pasti begitu. Dan kalau malam, apalagi malam juga begitu, tiba-tiba dia nangis. Ibunya juga, kenapa kamu nak?
si Mbak Sulis juga cerita, aku juga nggak tahu Bu, kenapa aku pengennya kok nangis ya, kata gitu. Dia nangis aja gitu, dia nangis sedih gitu sampai benar-benar kayak orang benar-benar yang orang tersakiti gitu ya, benar-benar nangis itu benar-benar nangis gitu, kayak benar-benar orang lagi tersakiti gitu. Tapi tiba-tiba nanti dia balik lagi, entar dia ketawa-ketawa sendiri. Takut kan ibunya melihat perubahan diri daripada si Sulis begitu pulang dari Jakarta kok jadi kayak gitu loh. Nah, akhirnya dipanggillah sama si ibunya si Sulis ini. Di sana kebetulan ada seorang kiai yang suka ya sering kali mengaji di masjid, itu dipanggil saja kepada Pak Ustadz. Itu sudah ada Pak Ustadz Deden ya, Pak Ustadz Deden. Akhirnya dipanggil Pak Ustadz Deden, saya minta tolong deh, ini dilihat ini si anak saya si Sulis kok tiba-tiba jadi berubah, katanya begitu. Oh gitu, katanya gitu. Ya udah nanti coba saya ke sana deh, gitu. Jadi setelah sholat Isya itu benar nih, pas kejadian si Mbak Sulisnya kesurupan berteriak-teriak nggak jelas ya, mengamuk seperti mau mencakar-cakar tubuhnya sendiri. Ibunya juga heran, dan teriak-teriak itu nggak jelas. Jadi apa yang marah karena apa juga nggak tahu kenapa. Pas kebetulan Pak Ustadz Dedennya datang dan coba dibacakan ayat-ayat suci gitu. Dan di sana mulailah ternyata itu Pak Ustadz Deden itu melakukan kontak batin. Jadi sih emang Mbak Sulisnya diam ya begitu. Tetapi begitu dibaca-bacakan surat ayat-ayat suci sama Pak Deden berusaha untuk komunikasi. Kira-kira siapa sih yang merasuki? Dan akhirnya dapat keterangan nih bahwa yang di dalam tubuhnya si Mbak Sulis ini itu adalah sosok wanita. Itu dia bercerita bahwa dia adalah anak majikannya dari si Mbak Sulis ini. Oh, ternyata si ibunya baru tahu nih gitu. Jadi yang masuk ke dalam tubuhnya si Mbak Sulis ini adalah anak dari majikannya, yaitu Pak Hendra. Dan dia bercerita bahwa dia meninggal dunia karena dia ditumbalkan oleh orang tuanya. Nah, itu akhirnya diceritakan sama ibunya. Jadi ini Bu, gitu. Dan ini ternyata juga katanya Mbak Sulis ini itu sukmanya sudah diambil Bu. Kaget ya, sukmanya udah diambil. Jadi ini hanya tinggal menghitung hari saja Mbak Sulis. Jadi sebenarnya Mbak Sulis ini juga ditumbalkan. Dan makhluk yang masuk ke dalam ini, anaknya si Pada ini, dia juga menginginkan supaya dia ikut meninggal nih. Si Mbak Sulisnya mati, biar dia bisa menemani di alam gaib, sama-sama berteman. Itu dari hasil pembicaraan Pak Ustadz Deden kepada makhluk yang ada di dalamnya. Begitu sudah diselesai, dibaca-bacakan, akhirnya dikeluarkanlah makhluk itu. Dan begitu Mbak Sulis sadar, akhirnya dikasih tahu nih sama ibunya, nah ternyata kamu gini. Oh pantesan, katanya gitu. Itu jadi makhluk halus ya. Itu orang ya, maksudnya orang sudah meninggal. Saya nggak tahu Bu, katanya. Saya pikir orang biasa. Karena seperti biasa saya bisa ngobrol gitu. Nah ternyata si Mbak Sulis ini juga sebetulnya sudah karena sukmanya diambil memang sudah berubah. Jadi ini semacam kayak raganya aja nih. Jadi raganya ini dipakai sama makhluk lain gitu ya. Jadi semua sukmanya udah diambil. Jadi udah tinggal menghitung hari. Nah, keesokan harinya terjadi begitu lagi. Ya, jadi si arwah dari anaknya Pak Hendra ini masuk lagi ke dalam tubuhnya Mbak Sulis. Selalu begitu. Akhirnya Pak Deden berusaha untuk menghilangkannya. Terus dibacakan doa-doa. Ya. Ini Bu, katanya gitu. Kalau misalkan sukmanya tidak dimasukkan lagi, kembalikan kepada Sulis, maka saya tidak bisa membantu. Memang betul Bu, katanya gitu. Namanya maut, namanya kehidupan itu sudah ada yang mengatur. Nah ini tinggal menunggu ajalnya saja, katanya begitu. Tinggal menunggu waktunya saja. Jadi sukmanya itu sudah dipegang sama, ya ini orang suruhan dari Pak Hendra. Jadi Pak Hendra mungkin sudah ada orang pintar di sana gitu. Jadi sudah memegang sukmanya dari Mbak Sulis ini. Bahwa ini nanti yang akan ditumbalkan begitu. Jadi ini yang ada ini cuma raganya aja Bu. Itu sampai minta tolong si ibunya si Mbak Sulis, tolong deh Pak Deden, gimana caranya Pak Ustadz, saya pengen anak saya kembali lagi normal seperti biasa. Ya sudah Bu, nanti tolong dibantu saja, tolong dibantu doa. Akhirnya dicobalah
Ya, di rumahnya si Mbak Sulis ini dicoba bacakan ayat-ayat suci Al-Quran, diadakan pengajian. Nah, mulai dari situ tambah lagi ini, tambah mengamuk. Jadi sepertinya ya arwah dari anaknya Pak Hendra ini dia tidak mau keluar. Karena dia sudah merasa nyaman nih sama Mbak Sulis. Dia pengen supaya Mbak Sulis juga ikut mati dan ikut mendampingi dia di alam gaib. Jadi benar-benar dia tidak mau. Jadi ditarik keluar sekuat tenaga sama Pak Deden juga dia nggak mau. Dia tetap mau bertahan di situ. Akhirnya dengan segala kemampuan tertariklah itu. Jadi bisa keluar. Ya, arwahnya dari anaknya Pak Hendra itu bisa keluar. Nah, tinggal masalahnya adalah bagaimana cara mengembalikan sukma dari Mbak Sulis ini supaya bisa kembali. Nah, si Ustadz Deden ini akhirnya minta bantuan nih oleh beberapa ustadz teman-teman yang lain untuk bagaimana caranya membantu nih menarik sukmanya dari Mbak Sulis ini yang dipegang sama mendukung itu bisa dikembalikan. Jadi malam itu betul-betul diadakan ritual pengajian supaya sukmanya si Mbak Sulis ini kembali. Akhirnya berkat bantuan ya, beberapa ustadz yang ada situ itu dengan sekuat tenaga ya akhirnya bisa tuh ditarik lagi sukma yang sudah dipegang sama Mbak Dukun ya. Yang kali ini buat dikembalikan lagi ke raganya si Mbak Sulis. Nah, di situ baru kelihatan jelas tuh Mbak Sulis berbeda ya. Jadi yang sebelum-sebelumnya tampak yang suram ini benar-benar kelihatan. Jadi betul-betul seperti memang ada arwahnya ya sukma itu. Jadi karena sukmanya sudah kembalikan jadi benar-benar baru kelihatan di situ. Akhirnya dibacakan doa terus si Mbak Sulis juga akhirnya suruh ngambil wudhu, suruh sholat, suruh ngaji. Itu terus menerus dilakukan sama si Pak Ustadz Deden ya, terus menerus sampai hari besoknya lagi. Jadi ibaratnya ini dijaga dipagari ya, jangan sampai sukmanya Mbak Sulis ini diambil lagi sama Mbak Dukun yang pegangannya si Pak Hendra. Ya, alhamdulillah akhirnya berkat bantuan Pak Ustadz Deden dan para ustadz ulama yang ada di desa itu, Mbak Sulis akhirnya bisa terjaga nih. Jadi arwah si anak Pak Hendra itu juga tidak kembali dan dukunnya dari Pak Hendra itu juga untuk mengambil sukmanya itu tidak lagi bisa. Jadi seperti itu kisah misteri kali ini, Sobat Misteri, yang mudah-mudahan saja cerita ini bermanfaat, semoga cerita ini menghibur, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.